KKN PPM UGM Nusa Penida 2021, sosialisasi bahan bangunan sehat untuk hunian. Pertama-tama, mari kita mengetahui definisi apa itu rumah sehat. Rumah sehat adalah rumah yang memungkinkan para penghuninya untuk dapat mengembangkan dan membina fisik, mental, serta sosial keluarga. Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi agar penghuni rumah dapat senantiasa sehat. Komponen-komponen tersebut semuanya harus terpenuhi agar sebuah rumah dapat mendukung proses bersosialisasi, proses berkembang, dan proses kehidupan yang layak bagi masyarakat yang menghuninya. Yang pertama adalah ventilasi udara yang cukup, kemudian pencahayaan alami yang cukup, kemudian lantai yang kedap angin, selanjutnya material dan jarak langit-langit, kemudian sistem pembuangan limbah, ketersediaan air bersih, serta rumah yang bebas polusi dan kontaminasi. Dalam suatu pembangunan, tidak hanya kualitas bahan saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga pemilihan material yang digunakan. Pemilihan material untuk membangun rumah ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan, terutama jika bangunan tersebut untuk Anda tempati sendiri. Karena itulah pemilihan bahan bangunan yang tepat dan sehat sangat perlu untuk diperhatikan. Berikut adalah beberapa potensi kandungan bahan berbahaya di bahan bangunan. Yang pertama adalah ftalat. Umumnya ditemukan pada bahan bangunan berbahan vinil seperti kayu olahan, partikel board, sealant, shower, dan kayu. Eksposur yang tinggi dari ftalat dapat mempengaruhi sistem reproduksi. Dan kemudian selanjutnya adalah formaldehid atau formalin. Formaldehid ditemukan pada bahan bangunan seperti foam insulasi, karpet, lem atau perekat pada kayu olahan seperti triplek dan partikel board. Eksposur yang tinggi dari formaldehid bisa mengakibatkan pusing, vertigo, diare, sesak pernapasan, alergi kulit, dan mata merah. Kemudian ini adalah potensi lainnya, yaitu yang pertama dari pelitur dan melamin. Tadi mengandung bahan berbahaya yaitu formaldehid. Kemudian dari PVC. PVC juga kemungkinan mengandung ftalat, timbal, kadmium, dan organotin. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker, penyakit hati, dan ginjal. Kemudian berikutnya adalah cat sintesis, baik ini cat besi, kayu, atau thinner. Mengandung senyawa organik mudah menguap atau VOC, atau itu merupakan singkatan dari volatile organic compound, yang dapat menyebabkan penyakit syaraf, darah, dan pernapasan. Kemudian ada juga asbes yang biasa digunakan di plafon dan atap. Kandungan asbes dapat menyebabkan asbestos, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit paru serta kanker. Nah, bagaimana memastikan bahan bangunan kita aman? Yang pertama adalah kita dapat menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Saat ini tersedia banyak bahan bangunan alami yang ramah lingkungan seperti bambu, jerami, maupun bata yang berasal dari jamur miselium. Miselium ini merupakan salah satu jenis jamur yang bermanfaat sebagai salah satu bahan baku membuat batu bata yang aman, ringan, dan tahan lama. Kemudian yang kedua adalah pilih bahan bangunan yang sehat dan aman. Sekarang ini di toko bangunan sudah tersedia berbagai pilihan bahan bangunan yang mencantumkan keterangan bebas bahan berbahaya. Untuk mempermudah, kita dapat memilih dengan label non-toxic, asbestos free, dan low VOC. Kemudian yang ketiga adalah beri waktu sebelum bangunan ditempati. Beri waktu bangunan hingga bau menyengat dari cat, pelitur, dan bahan-bahan lain berkurang. Pastikan terdapat ventilasi yang baik dengan cara pintu dan jendela dibuka untuk mempercepat proses pengeluaran emisi gas. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterapkan dan kita sama-sama memiliki hunian yang sehat. Terima kasih.